Perkenalkan, nama saya Fitri Sari Sartono. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbandingan karakteristik antara musik populer di Eropa dan di Amerika. Kita masuk pada musik Eropa. Musik Eropa dimulai sejak runtuhnya pemerintahan dari Romawi kuno sampai pada zaman reformasi agama Kristen yang dipimpin oleh Martin Luther. Berikut ini sejarah musik di Eropa menurut zamannya masing-masing. Yang pertama, zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan sejarah kebudayaan adalah zaman antara berakhirnya kerajaan Romawi 476 Masehi sampai dengan zaman reformasi agama Kristen oleh Martin Luther atau 1572 Masehi. Perubahan dalam sejarah musik adalah bahwa musik tidak lagi dititik beratkan pada kepentingan keagamaan, tetapi dipergunakan juga untuk urusan duniawi sebagai sarana hiburan. Kemudian zaman Renaissance atau 1500 sampai 1600 Masehi. Renaissance artinya kelahiran kembali tingkat kebudayaan tinggi yang telah hilang pada zaman Romawi. Pada zaman ini jenis musik mulai spesifik, seperti musik dengan nyanyian untuk para perwira dan musik dengan nyanyian percintaan. Kemudian yang ketiga adalah zaman Barok dan Rokoko. Kemajuan musik pada zaman pertengahan ditandai dengan munculnya aliran-aliran musik baru. Di antaranya adalah aliran barok dan rokoko. Kedua aliran ini hampir sama sifatnya, yaitu adanya pemakaian ornamentik atau heaven musik. Perbedaannya adalah bahwa musik barok memakai ornamentik yang diserahkan pada improvisasi spontan oleh pemain. Sedangkan pada musik rokoko, semua hiasan ornamentik itu dicatat. Kemudian yang berikutnya adalah zaman klasik. Zaman klasik pada tahun 1750 sampai 1820. Ciri-ciri zaman musik klasik. Yang pertama, penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut, crescendo dan decrescendo. Kedua, perubahan tempo dengan accelerando semakin cepat dan ritardando semakin lembut. Ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi. Yang keempat, penggunaan akord 3 nada. Kemudian, berikutnya zaman romantik pada tahun 1820 sampai 1900. Musik romantik sangat mementingkan perasaan yang subjektif. Musik bukan saja dipergunakan untuk mencapai keindahan nada-nada, akan tetapi digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Oleh karena itu, dinamika dan tempo banyak dipakai. Kemudian, yang terakhir, zaman modern, yaitu dari tahun 1900 sampai sekarang. Musik pada zaman ini tidak mengakui adanya hukum-hukum dan peraturan-peraturan karena kemajuan ilmu dan teknologi yang semakin pesat. Misalnya penemuan di bidang teknik seperti film, radio, dan televisi. Pada masa ini, orang ingin mengungkapkan sesuatu dengan bebas. Di Eropa sendiri, musik yang lebih berkembang adalah musik pop dan musik rock. Yang kita bahas pertama adalah musik rock. Musik rock adalah musik yang tergolong aliran musik keras. Yang paling dominan digunakan pada musik ini yaitu gitar listrik. Satu grup musik rock terdiri dari gitar bass, gitar listrik, dan drum. Musik rock mempunyai 3 chord, backbeat yang konsisten dan mencolok serta melodi yang menarik. Pada akhir tahun 60-an dan awal 70-an, musik rock berkembang menjadi beberapa jenis. Rock berkembang menjadi berbagai subgenre seperti soft rock, glam rock, heavy metal, hard rock, progressive rock, dan punk rock. Sehingga sekarang musik rock sudah sedemikian pesatnya. Kemudian adalah musik pop. Nama musik pop diambil dari kata popular dan merupakan genre musik yang paling easy listening. Musik pop adalah sebuah genre musik yang menjadi perkembangan dari musik rock. Genre ini mulai berkembang karena memiliki daya tarik massa yang lebih besar dibandingkan dengan genre lainnya. Musik pop mempunyai gaya yang lebih lembut dibanding rock sehingga mudah diterima oleh masyarakat umum. Sebagai genre, musik pop bersifat eklektik, yaitu sering meminjam elemen dari gaya-gaya lain termasuk urban, dance, rock, latin, dan country untuk membentuk karya terbaik. Ciri-ciri musik pop yaitu melodi yang digunakan mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik, fleksibel, dan mudah dipadu-padankan dengan jenis musik lainnya. Lagu mudah disenandungkan dan mudah dipahami, harmoni tidak rumit,
tempo dapat divariasikan. Contoh salah satu musisi terkenal dari genre ini sekaligus orang yang dijuluki Raja Pop yaitu Michael Jackson. Sekarang kita akan membahas tentang musik Amerika. Musik Amerika Serikat mencerminkan populasi etnis pluri di negara itu melalui beragam gaya. Ini adalah campuran musik yang dipengaruhi oleh budaya Afrika Barat, Irlandia, Skotlandia, dan Eropa daratan antara lain. Genre yang paling terkenal di dunia adalah jazz, blues, country, dan sebagainya. Musik Amerika terdengar di seluruh dunia. Sejak awal abad ke-20, beberapa bentuk musik populer Amerika telah memperoleh pemirsa yang hampir global. Musik Amerika Serikat dapat dicirikan oleh penggunaan irama sinkopasi dan asimetris, melodi panjang dan tidak teratur yang dikatakan mencerminkan geografi terbuka luas atau lanskap Amerika dan rasa kebebasan pribadi yang khas Amerika atau kehidupan. Beberapa aspek berbeda dari musik Amerika seperti format panggilan dan tanggapan berasal dari teknik dan instrumen Afrika. Sepanjang bagian kemudian dari sejarah Amerika dan ke zaman modern, hubungan antara musik Eropa dan Amerika telah menjadi topik yang dibahas di antara para sarjana musik di Amerika. Beberapa telah mendesak untuk mengadopsi teknik dan gaya Eropa yang lebih murni, yang kadang-kadang dianggap lebih halus dan elegan. Sementara yang lain telah mendorong rasa nasionalisme musikal yang merayakan gaya khas Amerika. Sarjana musik klasik modern yang biasa disebut John Wharton Struble telah membandingkan Amerika dan Eropa, kemudian menyimpulkan bahwa musik Amerika Serikat secara inheren berbeda karena Amerika Serikat tidak memiliki berabad-abad evolusi musik sebagai suatu bangsa. Jika di Eropa lebih berkembang musik pop dan rock, maka di Amerika Serikat jenis musik yang lebih berkembang adalah musik jazz. Nah, kita bahas tentang musik jazz. Kata jazz berasal dari bahasa slang atau bahasa daerah pinggiran pantai barat Amerika Serikat yang untuk pertama kali dipakai istilah jazz ini pada tahun 1915 di Chicago. Musik jazz tumbuh dari penggabungan blues, ragtime, dan musik Eropa. Alat musik yang biasa digunakan adalah gitar, trombon, piano, trompet, dan saksofon. Nada-nada dari musik jazz memiliki ciri khas yang unik dalam permainannya. Ciri-ciri dari genre ini yaitu vokal dan liriknya cenderung dianggap sebagai bagian dari bunyi instrumen. Ritme dan melodinya memiliki cenderung mengimprovisasi. Nah, Jason Mraz adalah salah satu musisi terkenal dari genre ini atau genre jazz. Kemudian, selain musik jazz yang terkenal, ada juga blues dan country. Nah, musik blues ini adalah sebuah aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat. Blues berkembang dari musik-musik spiritual dan puji-pujian yang muncul dari komunitas budak-budak Afrika di Amerika Serikat silam. Sebelum abad ke-20, musik blues hanya populer di kalangan orang Amerika berkulit hitam. Ciri-ciri musik ini yaitu pola irama yang sering digunakan yaitu pola AAB. Nah, musik blues terkesan sedih. Permain gitarnya selalu penuh dengan improvisasi. Selain ada musik jazz dan musik blues, ada juga musik yang bernama musik country. Apa sih musik country itu? Oke. Musik country adalah musik tradisional rakyat mendatang Amerika yang mulai berkembang di daerah Amerika Serikat bagian barat dan selatan sekitar. Musik ini merupakan perkembangan dari musik Celt dan musik gospel. Musik country awalnya dikenal dengan nama old time, yaitu pada sekitaran tahun 1920-an. Ciri khas dari genre musik ini yaitu sebagian besar menggunakan instrumen string seperti banjo, gitar akustik, gitar listrik, biola, dan harmonika. Musik ini identik dengan kebudayaan tradisional Amerika yaitu pakaian koboi. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan musik populer di Eropa dan di Amerika, kita akan masuk pada karakteristik
musik populer yang berhubungan dengan musik Eropa dan Amerika. Begini adalah penjelasannya. Kemudian kita masuk dalam perbandingannya. Musik populer memiliki karakteristik yang pertama mudah dicerna dan mudah diterima masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, musik populer adalah musik yang sudah terkenal di seluruh hampir belahan dunia karena sifatnya yang spesifik dan memiliki banyak genre. Jika di Eropa lebih berkembang musik populer dan rock, sementara di Amerika Serikat lebih berkembang musik jazz, tetapi sama-sama masuk dalam kategori musik populer. Yang kedua, mudah dipadupadankan dengan jenis musik lainnya. Musik populer memiliki beragam jenis genre seperti jazz, gospel, blues, rhythm and blues, funk, rock, dan lain sebagainya. Musik populer tidak terbatas hanya pada satu pola tertentu, tetapi bisa memanfaatkan daya tarik dari aliran-aliran lainnya, seperti Taylor Swift yang sempat memadukan musik populer dengan country dan funk yang berasal dari Amerika dan Afrika, yang mencampurkan musik jazz, R&B, dan soul. Yang ketiga, karakteristik liriknya mudah dan gampang diserap. Dalam musik populer yang terdapat di Eropa dan Amerika, terdapat lirik-lirik yang mudah dicerna, walaupun sederhana tetapi kaya akan makna. Bahasanya cenderung sederhana dan mengalir. Dalam sebuah musik juga memiliki keunikan, dan pada lagu-lagu lain, baik itu lirik maupun irama, sehingga memunculkan sebuah karakteristik tersendiri. Yang keempat, menggunakan harmoni yang tidak terlalu rumit dan tempo yang bervariasi. Musik populer di Eropa dan Amerika jarang sekali memanfaatkan chord yang rumit. Hal yang paling terpenting adalah pesannya dapat didengar di telinga dan nada-nadanya dapat terngiang-ngiang di otak pendengar. Demikian penjelasan saya mengenai perbandingan karakteristik musik populer di Eropa dan Amerika. Maaf bila banyak salah-salah dalam pengucapan. Terima kasih dan sampai jumpa.